Saya punya seorang anak masih bayi, masih usia 2 bulan. Dia kalau lapar, dia nangis. Dia kalau ngantuk, dia nangis. Kalau pampersnya penuh, dia nangis. Nggak bisa dengan cara yang lain. Dia nggak bisa teriak bilang, "Pa, Ma, tolong. Ngantuk, tolong, lapar." Belum bisa, dia belum bisa ngomong. Bahasa yang dia pakai adalah tangisan. Jadi dia menangis untuk memberitahu sesuatu kalau ada yang salah dengan dia. Dan sebagai orang tua, baik saya dan istri saya belajar untuk memahami apa maksud dari tangisan anak kami itu. Kita kadang-kadang suka terlalu menggampangkan tentang pentingnya sebuah bahasa. Bahasa yang saya maksud bukanlah bahasa di dunia ini, tapi bagaimana orang mau membahasakan maksudnya kepada orang lain. Contoh, saya percaya di antara kalian pasti punya pengalaman yang mungkin nggak enak dengan orang tua kalian. Ada banyak orang tua yang bahasanya itu nggak enak ketika dia sebenarnya dia mau minta tolong, tapi bahasanya nggak enak, bahasanya kasar. Nanti dia minta tolong dengan, bantuin dong. Anak nggak tahu diri sini udah makan gratis, tidur gratis, bantuin aja nggak mau. Nggak pakai intro, nggak pakai apa, langsung gas aja, langsung sikat aja. Akhirnya anaknya sakit hati karena lu nggak tahu apa-apa tiba-tiba langsung main disikat gitu. Lalu ada juga orang yang punya bahasanya terlalu ruwet. Banyak istilah-istilah ini itu dan sebagainya dan bikin orang yang dia mungkin tujuannya pengen bikin orang jadi amazed gitu dengan dia, bikin berpikir supaya orang lain kagum dengan dia karena dia mengerti bahasa-bahasa yang rumit. Tapi justru itu malah bikin pusing banyak orang. Ada juga yang bahasanya bahasa muter-muter. Jadi untuk mencapai tujuannya dia memakai intro yang segitu panjangnya, dia ceritain dulu tadi pagi ngapain, siang ketemu siapa, lalu dapet telepon dari mana, wah ujung-ujungnya cuma buat bilang bisa pinjam cepet nggak. Jadi muter jauh banget gitu loh. Nah inilah pentingnya kita belajar membahasakan maksud kita dengan benar. Rasul Rasul Paulus itu pernah bilang begini, lebih baik aku berkata-kata dengan 10 kata yang bisa dimengerti oleh orang daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Maksudnya begini, buat apa dengan bahasa-bahasa yang rumit, bahasa-bahasa yang nggak tepat, bahasa-bahasa yang tidak cocok untuk dipakai dalam sebuah pertemuan atau dengan siapa kita sedang bertemu. Buat apa menggunakan bahasa yang seperti itu tapi orang nggak mengerti? Lebih baik pakai bahasa yang sederhana yang orang bisa mengerti. Ya kalau orang itu lebih mengerti bahasa yang rumit, silakan gunakan bahasa yang rumit. Tapi kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang nggak bisa dengan bahasa yang rumit, kenapa tidak kita sederhanakan? Saya tahu banyak orang yang pasti nggak suka kalau diperlakukan dengan seperti yang contoh tadi, orang tua tadi yang pengen minta tolong aja mesti ngegas, itu pasti nggak enak. Coba bayangin kalau kalian berada di posisi orang tua kalian itu, lalu berpikir, kalau saya ngomong dengan ngegas anak saya bakal sakit hati nih sama saya. Lalu kalian harusnya berinisiatif untuk mengganti bahasa kalian, cara kalian membahasakan apa yang menjadi maksud kalian. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, bayi punya bahasanya karena dia nggak bisa bahasa yang lain selain bahasa tangisan. Lalu ada orang-orang yang mungkin belum dewasa, bahasanya adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang sopan. Nah, kalau misalkan orang itu adalah junior kita atau kita punya sebuah otoritas yang cukup di atas orang itu, kita nasihati dia supaya dia bisa belajar membahasakan dengan baik. Kita pun belajar untuk membahasakan apa yang menjadi maksud kita. Karena dalam sebuah gereja, katakanlah ketika kita sedang berkhotbah dengan tema khotbah yang sama, tapi kalau kita mengkhotbahkan ke orang yang sudah cukup berumur dengan kita khotbahkan ke anak-anak muda, pasti membahasakannya harusnya beda supaya bisa diterima oleh kalangan yang berbeda ini. Saya memimpin
gereja yang anak-anaknya mayoritas itu Gen Z, generasi yang paling susah untuk ditegur keras, yang paling susah untuk bisa dikasih dengan kata-kata yang tegas, yang tepat sasaran, yang langsung frontal. Oh, generasi yang sulit banget ditembus dengan cara seperti itu. Beda dengan ketika saya sedang dilatih dulu di gereja di mana saya pelayanan. Wah, itu semua serba keras, serba sadis, kadang-kadang serba jahat cara mereka membimbing saya gitu. Tapi saya sadar kalau untuk membimbing anak-anak yang generasi yang baru ini tidak sama dengan membimbing generasi di angkatan saya. Karena itu anak-anak yang saya bimbing ini bahasanya beda. Mereka harus dengan cara introvert. Cara introvert maksudnya harus intronya panjang banget gitu. Saya punya junior, saya kalau pengen udah kesel, saya kalau udah kesel sama dia, saya pengen nenggor dia, tapi saya tahu kalau saya tembak langsung orang ini sakit hati, kemudian akan mundur. Karena itu saya selalu kontak dia, saya bilang, lagi sibuk nggak? Keluar makan yuk, gitu. Jadi taktiknya adalah keluar makan. Nah, karena anak ini sudah sering saya tegur, jadi kalau udah denger keluar makan yuk, nah aduh, gue dimarahin dah, gue ditegur deh. Jadi dia udah tahu. Pernah juga satu kali saya pengen tegur, saya bilang gini, hati lo lagi siap nggak? Gue pengen marahin lo nih. Nah kalau dia bilang saya siap, wah saya marahin. Tapi kalau dia bilang nggak siap, ya udah ntar disimpan. Seperti itu saya membangun hubungan saya dengan anak-anak yang saya bimbing. Jadi saya belajar membahasakan. Dan mereka pun akhirnya belajar untuk bisa mengerti saya. Kalau saya pun kadang-kadang terbebani juga kalau kelakuan mereka tidak seperti yang seharusnya. Tidak seharusnya itu maksudnya gini, mereka punya status sebagai anak Tuhan tapi kelakuannya kadang-kadang terlalu liar, terlalu seenaknya. Akhirnya mereka sadar ketika saya marah, memang saya marah karena jelas sekali salah mereka. Beberapa kasus seperti itu, dan saya pun belajar memahami mereka seperti itu, atau mereka punya karakter yang kadang-kadang nggak match gitu, nggak cocok sama saya. Saya belajar memahami kenapa mereka seperti itu, lalu saya belajar membahasakan sesuai dengan generasi yang saya bimbing ini. Akhirnya terjadilah sebuah sinergi atau sebuah keterpautan gitu, ada sebuah ikatan yang baik karena kami semua belajar bagaimana bisa menegur dengan benar dan menerima teguran dengan benar. Jadi sangat penting kita untuk belajar bagaimana kita membahasakan maksud kita, membahasakan niat kita, dan bahkan membahasakan cara kita marahin orang atau cara kita mendisiplin orang yang memang ada di bawah tanggung jawab kita. Jadi itu sangat penting. Mari kita belajar dalam membahasakan segala sesuatu supaya apa yang menjadi tujuan kita bisa masuk kepada orang yang kita ajak bicara, dan kita pun tidak menjadi sampai dibenci karena kita nggak mau belajar membahasakan dengan baik apa yang menjadi maksud kita. Selamat merenung.